Hai teman-teman, pernahkah kalian mendengar kata cukai? Kali ini kami akan menjelaskan mengenai cukai. Nah, jadi apa itu cukai? Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Berikut merupakan karakteristik barang kena cukai. 1. Konsumsinya perlu dikendalikan. 2. Peredarannya perlu diawasi. 3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. 4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Nah, barang-barang yang mempunyai karakteristik tersebut disebut barang kena cukai atau biasa disingkat BKC. Barang kena cukai terbagi menjadi 1. Etil alkohol atau etanol. 2. Minuman yang mengandung etil alkohol atau biasa disingkat MMEA dalam kadar apapun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentran yang mengandung etil alkohol. 3. Hasil tembakau seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan atau bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar kata pita cukai? Nah, begini nih contoh pita cukai pada barang kena cukai. Pita cukai merupakan bukti pembayaran cukai atas penjualan tembakau berbentuk rokok kretek dan sigaret. Pita cukai dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dicetak sesuai pesanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk produk yang terkena pajak. Adapun manfaat dari pita cukai: 1. Pita cukai dapat mengendalikan konsumsi barang kena cukai. 2. Pita cukai merupakan tanda melunasi pungutan cukai. Jadi, apa perbedaan antar cukai rokok dan pajak rokok? Menurut Undang-Undang tentang cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok adalah pungutan atas cukai yang dipungut pemerintah. Sementara, yang dimaksud dengan cukai rokok adalah pungutan yang dipungut negara terhadap rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sigaret, cerutu, dan rokok tembakau. Jadi, perbedaan antar keduanya terletak pada tata cara pemungutan dan penyetorannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi untuk yang dibuat di Indonesia sebesar 275% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik, atau 57% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran. Untuk yang diimpor, sebesar 275% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk, atau 57% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
Sedangkan barang kena cukai lainnya dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi untuk yang dibuat di Indonesia sebesar 1.150% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik, atau 80% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran. Untuk yang diimpor sebesar 1.150% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk, atau 80% dari harga dasar apabila harga yang digunakan adalah harga jual eceran. Untuk pelunasan barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan. Sedangkan pelunasan barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai. Nah, untuk pelunasan cukai dilaksanakan dalam 3 alternatif, yaitu 1. Pembayaran. Artinya, setelah pungutan cukai diselesaikan dengan pembayaran ke rekening kas negara dan prosedur pengeluaran barang kena cukai telah diselesaikan, maka dianggap lunas. 2. Peletakan pita cukai. Barang kena cukai telah dianggap lunas apabila telah diletakkan pita cukai pada kemasan barang kena cukai. 3. Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Artinya bahwa barang kena cukai dianggap telah lunas pada saat tanda pelunasan cukai telah dibubuhkan pada kemasan barang kena cukai. Cara ini belum dipergunakan oleh pemerintah, hanya saja digunakan untuk mengantisipasi undang-undang cukai terhadap kemungkinan ke depannya. Jadi guys, tidak semua barang kena cukai akan dikenakan cukai. Nah, pembebasan cukai dapat diberikan atas barang kena cukai. Yang pertama, yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai. 2. Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi, barang kena cukai untuk keperluan penelitian dan pengembangan tidak dikenakan cukai ya guys. 3. Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia. 4. Yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah tertentu. Nah, yang kelima, yang digunakan untuk tujuan sosial. Nah, sekian video dari kami. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman sekalian mengenai cukai. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.